Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Aruna Jota Channel dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah kita masuk di bulan Oktober. Ini adalah tanggal 3 ya, Oktober Bapak Ibu. Kita sudah berulang tahun 4 tahun. 4 tahun saya percaya karena anugerah Tuhan yang begitu baik sama Bapak Ibu Saudara sekalian sama saya, dan kita sudah boleh membuat acara ini selama 4 tahun. Saya mengerti Tuhan membawa acara ini terus ke depan dengan nanti banyak hal lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, anugerah Tuhan limpah. Tuhan sungguh baik dan Tuhan sangat amat baik. Saya percaya Bapak Ibu kita semua sudah belajar firman Tuhan, dan Bapak Ibu satu hal, saya ingatkan kembali bahwa Tuhan datang segera. Itu yang motivasi Bapak Ibu dan Anda saya untuk semakin lagi dekat sama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam penginjilan Bapak Ibu. Tugas kita di muka bumi yang kita selesaikan sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan. Anugerah Tuhan limpah Bapak Ibu, Anda boleh siapkan catatan Anda, Alkitab Anda akan belajar hari-hari ini. Saya akan memberikan beberapa topik 3. Yang pertama terkait Daniel. Daniel adalah standar hidup orang percaya. Kisah Daniel adalah penting. Anda bisa dengarkan Daniel, ini adalah kelengkapan dari apa yang pernah saya bagikan di masa lalu mengenai Daniel. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah berikan doa, daya, dan dana kepada kami. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang murah akan memberikan pada Bapak Ibu anugerah yang besar, melingkupi Bapak Ibu dengan seluruh kebaikan Tuhan. Bapak Ibu harus mengerti bahwa masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi ada batasnya. Masalah ada batasnya Bapak Ibu. Masalah akan berhenti pada saat Tuhan mengatakan berhenti. Tetapi ingatlah, kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dan melingkupi Bapak Ibu, memberikan pada Bapak Ibu anugerah yang besar. Oleh karena itu hari ini saya mengerti bahwa kita sedang memasuki satu masa di mana Anda dan saya diminta berlari. Ayo Bapak Ibu, Anda berlari terus, kita bekerja untuk Tuhan, dan saya mengerti ada waktu satu saat nanti Tuhan menjemput Anda dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Aruna Jota Channel dalam acara Wisdom. Tuhan berkati berlimpah-limpah Bapak Ibu. Kita hari ini akan belajar sedikit dari satu pernyataan di firman Tuhan yang artinya agak sedikit berbeda sebetulnya. Kalau Anda membaca dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Ini bagus sekali. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, akan mengadakan perjanjian baru, I will make a new covenant dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian telah kuadakan dengan nenek moyang mereka waktu aku memegang tangan mereka keluar dari Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian kuadakan dengan kaum Israel pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka jadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar samanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikian firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara Tuhan, dalam cerita itu dikatakan Tuhan akan membuat sebuah yang baru, yaitu perjanjian yang baru, New Covenant. Tetapi kalau Anda melihat bahasa aslinya, dituliskan adalah karat, K-A-R-T, karat gitu ya. Nah, kalau kita bicara karat, wah ini ada yang lain ya. Jadi kata karat di sini itu bicara adalah memotong atau menghentikan. Jadi Tuhan akan menghentikan. Kalau cerita itu diambil dari bahasa aslinya, katanya begini, aku akan membuat perjanjian yang baru melalui cutting of a sacrifice. Tuhan mengatakan dia akan membuat perjanjian yang baru melalui sebuah sacrifice, dipotong, dihentikan oleh sebuah sacrifice. Kalau Anda melihat sacrifice apa? Bapak Ibu, kalau kita melihat dari satu ayat, kondisinya memang tidak terlalu jelas ya. Anda harus melihat dari ayat berikutnya. Bapak Ibu, kalau kita membuka kitab Daniel, Anda baru saja membaca kitab Daniel. Daniel ada 3 seri, bagus sekali Bapak Ibu. Untuk menambah-nambah banyak hal dalam hidup Bapak Ibu, Anda dengarkan saja.
Kitab Daniel ini bagus. Kita buka Daniel 9:24. Di firman Tuhan dikatakan, Daniel 9 ke 24 ini bagus pada ayat yang ke-24 sampai 26. Cerita dari sebuah kondisi orang Israel dari bait suci kedua dibangun sampai akhir zaman. Begitu ya. 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, datangkan keadaan yang kekal, mengenakan penglihatan dan nabi dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ini pasti bicara mengenai sorga, Bapak Ibu ya. Cerita itu bicara mengenai sorga. Kasih garis bawah saja, ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, ya ini pada saat Yerusalem dipulihkan dan dibangun kembali, saya pada katakan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Lamanya kota akan dibangun kembali dengan tanah yang lapang dan parit, tapi tengah-tengah kesulitan. Bapak Ibu, 7 tambah 62, sisa 1 kali 7 ya. Ayat 26, sesudah ke-62 kali 7 masa itu kan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Bapak Ibu, cerita itu juga menggunakan kata yang tepat. Dalam kitab Daniel ini kata yang dipakai adalah karat. Jadi kata karat yang sama dipakai di kitab Yeremia, Tuhan akan membuat sebuah covenant yang baru. Ceritanya adalah, harus ditambahkan adalah Tuhan membuat covenant yang baru melalui cutting of a sacrifice. Kalau Anda melihat Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus mati, kemudian bangkit. Itu adalah sacrifice yang dibuat dari sorga bagi manusia Anda dan saya. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Engkau dan saya hari ini sudah bisa hidup dan kita hidup karena kebaikan Tuhan. Tuhan mengatakan sejak itu Tuhan punya perjanjian yang baru. Baik atas Israel, baik atas Yehuda, baik yang nyata maupun yang rohani. Jadi perjanjian yang baru yang dibuat untuk kita yang rohani ini adalah perjanjian dari kematian. Kematian telah dilakukan dan melalui kematian Tuhan Yesus, janji itu sudah dibuat. Hari ini Tuhan memiliki satu perjanjian yang baru. Kalau Anda membaca dalam kitab Ibrani, bagus sekali, Ibrani ke-9 ayat 14, firman Tuhan katakan, lebih darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan tak bercacat, akan menyucikan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dan tambahkan lagi, Ibrani 13 ayat yang ke-20 dan 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba. Segala domba, Bapak Ibu. Jadi ada domba yang nyata Israel, dan ditambahkan domba-domba dari kawanan yang lain yang digabung menjadi satu, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memberkati kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, cerita itu digenapi pada saat Mesias turun ke muka bumi. Waktu Mesias datang, yang terjadi adalah janji itu sudah dibuat yang baru. Hari itu engkau dan saya menerima janji yang baru. Perjanjian karat. Jadi dalam Daniel dikatakan bahwa apa yang Tuhan katakan bahwa Mesias akan datang dan akan menghancurkan semuanya. Anda tahu bahwa Yerusalem dihancurkan 70 Masehi. Nah, cerita itu dihancurkan, telah dibangun sebuah hal yang baru. Sejak hari itu,
Dosa yang kau buat, sebuah hal apapun yang kau buat di muka bumi ini, kegagalan, kejelekan, kehancuran, kejahatan manusia. Kalau manusia melihat pada salib Tuhan Yesus dan mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, hari itu engkau dan saya ditebus. Ini berita yang penting Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu sampaikan kepada banyak orang di tengah-tengah waktu-waktu ini Bapak Ibu. Dari ini tahun 2023 sampai 2033. Sekarang sudah berjalan 9 tahun, tahun depan 8 tahun. Cepat sekali waktu berjalan. 8 tahun ini Tuhan inginkan supaya kita menuntaskan amanat agung. Kita omongkan ini sebagai etape yang pertama. Ya kalau ini Tuhan belum datang, ya etape kedua, nanti itu urusan belakangan Bapak Ibu. Nah, cerita ini, perjanjian ini telah dibuat dengan memotong sesuatunya dengan sacrifice. Untuk sacrifice itu sudah terjadi, sejak itulah perjanjian yang baru sudah dibuat. Perjanjian itu, engkau dan saya dan Tuhan dan semua orang percaya di muka bumi telah menerima satu hal yang benar, bahwa Tuhan akan buat dalam hatimu keinginan untuk berbuat baik menurut kehendak Tuhan. Itulah sebabnya makanya semua orang banyak harus terima Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah untuk semua orang. Jesus for everyone. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, cerita ini ajaib. Tuhan mengatakan dan janji Tuhan dalam kitab PL, kitab Yeremia, itu pasti harus digenapi. PL itu bicara sebuah hal keselamatan yang dijanjikan, dinubuatkan. Itu PL. Dan di PB, kita sudah mengerti PB adalah penggenapan janji Tuhan mengenai keselamatan dengan hadirnya Tuhan Yesus yang mati dan bangkit hari ketiga. Bapak Ibu, cerita PL dan PB. Anda kalau bicara PL dan PB, banyak hal nggak tertulis. Benar, Alkitab menulis dengan tepat keselamatan. Di luar itu ada yang iya, ada yang tidak. Karena di muka bumi ini ada buku yang kalau ditulis semua, dikatakan bahwa tidak ada, di muka bumi tidak ada ruang lagi yang cukup. Bapak Ibu, tetapi Tuhan meninggalkan bagi Anda dan saya bahwa Tuhan telah membuat perjanjian. Oleh karena perjanjian ini engkau buat dengan Tuhan, hari ini saya percaya bahwa engkau dan saya akan menerima satu yang baik. Pak, bagaimana kalau saya salah? Bagaimana kalau saya berdosa? Bagaimana kalau saya tidak mengingat ini? Ada pengampunan, dan pengampunan itu yang Tuhan berikan kepada Anda masing-masing, supaya engkau tetap berpegang pada janji yang Tuhan berikan, janji engkau sebagai umat dan Tuhan sebagai Allah. Itulah perjanjian yang Tuhan katakan akan dibuat. Karat adalah merupakan satu kata. Memang dihilangkan, memang tidak dicatat, tetapi karat itu artinya besar sekali. Itulah pengorbanan Tuhan Yesus kayu salib, dan pengorbanan itulah yang membuat Anda dan saya bisa seperti ini, bahkan hari ke depan kita bisa bersuka bersama dengan Tuhan. Shalom Bapak Ibu.